Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu bersama, memulai hari yang baru dengan hati yang penuh syukur. Kiranya hati kita terbuka untuk menerima firman Tuhan dan mengalami damai sejahteranya sepanjang pagi hari ini. Sebelum kita memasuki firman dan renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati hingga pagi ini. Terima kasih karena Engkau memelihara setiap langkah kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu sebelum memulai aktivitas kami. Kami memohon agar Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu dan mengubah hati kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya seluruh rangkaian renungan pagi hari ini hanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, untuk pembacaan pada pagi hari ini akan diambil pada Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 53. Di sini saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan lama. Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 53. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenakan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomonlah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dengan firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rendah hati, di mana dalam tradisi pengajaran Kristen mengenai dosa dikenal istilah 7 dosa besar atau 7 dosa mematikan. Urutan pertama adalah kesombongan. Kesombongan dianggap sebagai akar dari semua dosa lainnya. Mengapa demikian? Karena kesombongan merupakan sikap yang merasa diri sendiri paling tinggi dan paling benar dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Sikap inilah yang disoroti oleh Stefanus dalam pembacaan hari ini. Bagian bacaan hari ini merupakan bagian akhir dari total 52 ayat perlawanan Stefanus menentang keras bangsa yang tegar, tenguk, dan sombong sebagai orang yang diadili. Stefanus tidak melakukan pembelaan diri terhadap semua tuduhan kepadanya. Ia justru mengingatkan bangsa itu akan penolakan-penolakan untuk tunduk kepada Tuhan sejak nenek moyang mereka. Padahal sangat jelas bahwa kasih dan kesehatan Tuhan terus menyertai mereka melalui orang-orang yang taat kepadanya. Sikap tegar tenguk membuat mereka tidak mau menundukkan tengkuknya di hadapan Tuhan dan tidak mau memikul kuk yang ditawarkan Yesus kepada mereka. Setelah membunuh Yesus, mereka kemudian membunuh Stefanus.
yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Sungguh suatu hal yang sangat memalukan bagi bangsa yang menyebut dirinya sebagai umat pilihan. Kisah ini tentunya juga menjadi peringatan bagi setiap orang yang menganggap diri sebagai umat Tuhan. Posisi sebagai umat Tuhan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyombongkan diri dengan cara merasa paling tinggi dan paling benar. Identitas sejati pengikut Kristus justru nampak dalam kerendahan hati, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama untuk menutup renungan pagi ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang rendah hati seperti Kristus, dan jauhkan kami dari sikap keras kepala yang suka melawan kehendak-Mu. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami hari ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera kepada kami semua sepanjang hari ini. Pimpinlah setiap langkah dan pekerjaan kami, agar semuanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian, terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang telah mengikuti renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalani hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.